Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunda Auliana dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng yang saat ini bertugas di MTSN 2 Buleleng. Saya peserta PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan ke-7. Tugas yang diberikan adalah membuat learning journal sinkronus dan asinkronus tentang model pembelajaran problem-based learning. Sebelum saya memaparkan learning journal ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Bapak Haji Muhammad Toha SPD MSI, Kepala Seksi Pendidikan Islam Kabupaten Buleleng, Bapak Haji Lewa Karma MPD, Kepala MTSN 2 Buleleng, Bapak Rahmat SPD MPD, Pembimbing Materi PJJ Metodologi Pembelajaran, Bapak Dr. Andes Bambang Rudianto MPD, dan Panitia PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan ke-7. Baik, langsung saja. Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013, peran siswa lebih dominan dibandingkan dengan guru, sehingga kurikulum 2013 bersifat student center. Kurikulum 2013 dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan segala kemampuan yang dimilikinya dalam segala aspek yang dialami saat proses pembelajaran mengajar berlangsung. Kurikulum 2013 menuntut mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau biasa disebut dengan HOT, High Order Thinking Skill. Perlu adanya perbaikan kualitas dan inovasi pembelajaran, terutama pada model pembelajaran yang dapat mengarahkan siswa dalam memecahkan suatu masalah dan memfasilitasi kegiatan untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Oleh karena itu, diperlukan suatu model yang memberikan suatu inovasi yang dapat mengembangkan pengetahuan siswa, memecahkan masalah, dan menemukan ide-ide yang baru. Salah satunya adalah model problem-based learning. Menurut Abdullah 2013 menyatakan bahwa model problem-based learning merupakan pembelajaran yang menyampaikan dilakukan dengan cara menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi pendidikan, dan membuka dialog. Menurut Ibrahim dan Nur dalam Brusman 2011, model problem-based learning merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk merangsang berpikir kritis tingkat tinggi siswa dalam situasi yang berorientasi pada masalah dunia nyata, termasuk di dalamnya belajar bagaimana belajar. Jadi, menurut pendapat dua ahli bahwa problem-based learning dapat disimpulkan adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia, keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang mendasar dari materi pembelajaran. Selanjutnya itu ciri-ciri model problem-based learning. Ciri-ciri yang pertama yaitu tujuan pembelajaran dirancang untuk dapat merangsang dan melibatkan pembelajaran dalam pola pemecahan masalah. Kemudian sifat masalah disajikan dalam proses pembelajaran adalah berlanjut. Ketiga, adanya presentasi permasalahan pembelajaran dilibatkan dalam presentasi permasalahan. Yang keempat, guru berperan sebagai tutor dan fasilitator. Dan yang terakhir yaitu model pembelajaran bermasalah ini dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Selanjutnya itu sintak model PBL. Nah, ada 5 fase dalam sintak PBL ini. Yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing pengalaman individu atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan kelima itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model PBL ini. Yang pertama itu kelebihan model PBL. Menurut Sanjaya 2016, kelebihan model PBL yang pertama yaitu teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran, dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa, dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk meningkatkan prestasi belajar, dan dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Selanjutnya itu kekurangan model PBL. Yang pertama itu siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari bisa untuk dipecahkan. Yang kedua, keberhasilan model PBL melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Yang ketiga, tanpa pemahaman mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari. Kemudian penerapan model PBL ini yaitu mata pelajaran IPA,
kelas 7 semester genap materi pencemaran lingkungan. KIKD-nya ini didapatkan dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Kompetensi dasarnya yaitu 3.8, menganalisis terjadinya pencemaran dan dampaknya bagi ekosistem. 4.8, membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan pengamatan. Untuk IPK kunci di sini adalah menafsirkan terjadinya pencemaran air dan dampak bagi ekosistem. Dan untuk IPK kunci keterampilan, membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran air di lingkungan sekitar berdasarkan pengamatan. Untuk temanya yaitu pencemaran lingkungan, subtemanya tentang pencemaran air. Jadi, tujuan pembelajarannya adalah melalui model problem-based learning dan pendekatan saintifik, peserta didik mampu menafsirkan pencemaran dan dampaknya bagi ekosistem, serta membuat karya tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya, berdasarkan pengamatan dalam bentuk laporan tertulis secara kritis, inovatif, dan kolaborasi dengan kerjasama dan tanggung jawab yang baik, patuhi rasa cinta tanah air dan rasa syukur. Kemudian, dari tahap-tahapannya, untuk yang pertama orientasi pada peserta didik. Jadi, di sini guru akan mengucapkan salam dan memimpin doa, kemudian menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran yang menyenangkan. Di sini ada kedisiplinan. Kemudian, peserta didik diberikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh guru. Kemudian peserta didik mengamati gambar-gambar pencemaran air pada mentimeter yang disediakan oleh guru. Dan nanti di sana guru akan bertanya apa yang maksud dengan pencemaran air, lalu apa yang menyebabkan pencemaran air itu bisa terjadi. Kemudian mengorganisasikan peserta didik. Di sini peserta didik akan membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 5. Jadi guru membagikan LKS worksheet kepada peserta didik. Dan nantinya peserta didik akan mengumpulkan suatu informasi, mencatat informasi untuk pemecahan suatu permasalahan. Kemudian membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Peserta didik di sini akan mencoba untuk menyelidiki pengaruh air terjernih dan tercemar terhadap kondisi pergerakan ikan, dan siswa akan berdiskusi di sini untuk memecahkan suatu permasalahan. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dari kerja kelompok tadi, peserta didik menyampaikan hasil diskusi pencemaran air melalui presentasi, yaitu mengkomunikasikan dan tanya jawab. Kemudian tanggung jawab. Peserta didik yang lain secara individual maupun kelompok menanggapi hasil presentasi. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru akan memfasilitasi agar memperoleh konsep yang benar. Siswa akan menganalisis dan mensintesis informasi yang didapatkan. Kemudian guru akan melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan oleh siswa dengan menggunakan quizzes seperti itu. Kemudian siswa membuat learning journal pembelajaran secara individual yang disuruh oleh guru. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.